Mute semua dulu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Halo semua rekan-rekan Smart ASN, selamat datang di Smart Governance Talk. Hari ini kita akan membedah sisi terang dan sisi gelap dalam upaya kita mewujudkan Smart Governance. Saya Billy Manuel Mingkit dan rekan saya. Dan saya Sela. Hari ini kita kedatangan tiga narasumber hebat. Ada Saudara Elroy, Halo, Saudari Gebi, Halo, dan Saudara Fikri. halo. Kita di sini untuk berdiskusi tentang good practice versus bad practice. Karena jujur saja, untuk jadi negara maju, birokrasi kita tidak cuma butuh aplikasi, tapi butuh transformasi mental. Betul sekali, Sel. Karena seringkali kita terjebak dalam euforia digitalisasi, tapi lupa pada substansi pelayanan itu sendiri. Nah, sekarang mari kita kupas tuntas semuanya. Oke, kita mulai dari yang pahit dulu ya. Kira-kira eh, narasumber saudara Elroy saya jawab, seringkali kita lihat ada instansi yang rilis aplikasi banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya tidak terpakai atau malah bikin ribet masyarakat. Nah, menurut pandangan dari saudara Elroy, itu masuk ke bad practice atau bagaimana? Silakan. Betul sekali, Saudara Billy. Salah satu bad practice yang sering saya temui adalah ego sektoral dan digitalisasi tanpa integrasi. Instansi berlomba bikin aplikasi atau siloisasi, tapi datanya tidak nyambung. Penyebabnya adalah kurangnya kolaborasi dan pemikiran bahwa inovasi harus punya saya. Akibatnya, masyarakat harus isi data berulang kali sehingga jelas menyimpang dari prinsip Smart ASN yang harusnya kolaboratif. Wah, menarik sekali tadi saudara Elroy. Soal ego sektoral. Nah, saya jadi ingat pernah ada warga yang mengeluh harus punya 10 aplikasi berbeda cuma untuk urus izin di satu daerah. Nah, menurut saudari Gebi, sebagai pakar SDM, menurut Anda, kenapa mentalitas proyekan ini masih subur di kalangan ASN kita? terima kasih Saudara Billy. Jadi kalau dari sisi manajemen ASN, bad practice yang fatal adalah pelanggaran sistem merit seperti nepotisme dalam promosi jabatan atau penempatan orang yang tidak kompeten di bidang IT. Nah, dampaknya apa? Layanan publik stagnan karena yang mengelola tidak punya digital talent yang mumpuni. Itu karena indikator kinerjanya seringkali salah kaprah. Banyak yang merasa kalau sudah bikin aplikasi, tugasnya sudah selesai. Padahal, keberhasilan digitalisasi itu diukur dari seberapa mudah masyarakat menggunakannya, bukan seberapa banyak aplikasinya. Jika orang yang mengelola tidak punya digital talent, mereka akan mengkomputerisasi keribatan manual ke dalam bentuk digital. Itu yang bikin layanan stagnan, Saudara Billy. Nah, keren. Kalau dari sisi pengelolaan orang atau ASN-nya sendiri, Saudara Elroy, apakah ada tambahannya? Mungkin saya bisa ambil contoh instansi yang sudah menerapkan sistem merit berbasis platform digital. Jadi, kenaikan pangkat dan pengembangan kompetensi itu otomatis berdasarkan dengan kinerja nyata pada aplikasi, bukan karena kenal siapa atau mengetahui siapa. Itu menciptakan profesionalisme yang sangat tinggi dan motivasi bagi ASN untuk terus berkembang dan berinovasi juga. Nah, untuk Saudara Fikri, kalau di instansi yang sudah menerapkan sistem merit berbasis digital, apakah ini benar-benar bisa menghapus nepotisme secara total menurut Saudara Fikri? Terima kasih Saudari Zela. Tentu karena sistem yang objektif. Kenaikan pangkat dihitung otomatis dari kinerja nyata di aplikasi. Tidak ada lagi faktor kenal siapa atau dekat dengan siapa. Ini yang memicu profesionalisme tinggi.
Smart ASN jadi punya motivasi untuk terus berinovasi karena mereka tahu hasil kerja keras mereka dihargai secara sistematis. Terima kasih. Berarti kuncinya bukan cuma di mesin, tapi di orangnya ya. Nah, menyambung soal orang nih, menurut Saudara Elroy, gimana cara mencegah praktik-praktik kuno yang supaya ini tidak terulang lagi? Nah, terima kasih Saudara Billy. Kita butuh digital culture. Alternatif terbaik adalah menerapkan kebijakan One Data Policy agar tidak ada publikasi aplikasi atau duplikasi aplikasi dan penguatan pengawasan sistem merit melalui platform digital yang transparan. Karena itu, ASN harus dipaksa keluar dari zona nyaman tersebut melalui literasi digital yang berkelanjutan. Setuju. Jadi jangan cuma bangga punya 100 aplikasi, kalau rakyat malah pusing. Intinya, bad practice itu muncul kalau kita kerja di dalam tempurung masing-masing tanpa ada standar kompetensi yang jelas. Baik, mungkin itu dari segi bad practice. Sekarang kita geser sedikit ke yang inspiratif. Nah, menurut narasumber Saudari Gebi, bolehkah kasih contoh good practice yang benar-benar mencerminkan smart governance? Terima kasih Saudara Billy. Contoh hebat itu seperti MPP atau yang kita ketahui itu Mal Pelayanan Publik Digital. Di sana semua layanan sudah terintegrasi dalam satu pintu. Kunci keberhasilannya apa? Yaitu komitmen pimpinan dan kesesuaian data. Mereka tidak lagi memikirkan ini data instansi saya, tapi ini data negara milik rakyat. Demikian Saudara Billy. Wah, memang MPP digital luar biasa ya, karena mengedepankan kesesuaian data itu. Mungkin Saudari Sela, Tel. Wah, menarik. Tapi tantangannya kan biasanya di unit lain atau daerah terpencil. Saudara Fikri, menurut Saudara Fikri, bagaimana cara menularkan virus good practice ini ke unit yang lain? Caranya dapat melalui benchmarking dan replikasi inovasi. Kita tidak perlu selalu bikin roda baru. Unit yang sudah sukses harus jadi mentor. Kita butuh skema reward bagi unit yang berhasil mereplikasi inovasi dengan menyesuaikan lokal. Smart ASN itu harus agile dan mau berbagi ilmu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi intinya good practice itu terjadi kalau ada keterbukaan, teknologi yang tepat guna, dan SDM yang integritasnya terjaga lewat sistem merit tadi ya, Betul Saudari sekali, Sela. Saudara Billy. Iya, kesimpulannya smart governance bukan soal pamer teknologi, tapi soal merubah mindset dari penguasa menjadi pelayan publik yang efisien. Tidak terasa kita sudah di penghujung diskusi di sore hari ini ya. Iya, betul sekali, Saudari Sela. Untuk itu, kita berterima kasih untuk para narasumber kita yang sudah memberikan jawaban-jawaban terbaik dan yang sangat bagus informasinya hari ini. Nah, untuk rekan-rekan ASN di luar sana, mari kita jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari birokrasi yang rumit. Saya Billy Minal Mingkit dan rekan saya Sela dan tim pamit undur diri. Salam Smart ASN, bangga melayani bangsa. Terima kasih.